Selamat siang teman-teman, kami berharap kondisi Anda dalam keadaan baik dan damai sejahtera selalu. Kami dari Futurum berencana untuk mengadakan satu workshop 2 hari menyangkut manajemen modal kerja pada awal September tahun 2014. Kami mengambil topik ini justru dari berbagai banyak topik corporate finance. Kami melihat bahwa topik manajemen modal kerja ini sangat krusial untuk bisa dipahami dengan baik dan bisa dianalisa karena penting bagi keberlangsungan atau going concern daripada suatu bisnis. Walaupun banyak sekali definisi menyangkut bisnis, dari segi corporate finance kami melihat bahwa bisnis itu adalah suatu sistem arus kas. Jadi dia merupakan satu sistem arus kas di dalam satu timeline. Ini menjadi kuncinya, yaitu adanya arus kas. Nah, kita sering mendengar bahwa lalu apa kaitannya dengan manajemen modal kerja? Ini menjadi sangat krusial sekali, karena kalau kita perhatikan, ya kita sudah memperkenalkan apa yang disebut dengan segitiga emas, yaitu fokus daripada bisnis adalah selalu pertama profit, kedua aset, dan ketiga adalah growth. Nah, di tengah-tengahnya apa? Yang membinding ini semua adalah cash flow. Ya. Dalam perkembangan terakhir ini aset menjadi tidak terlalu menjadi krusial lagi karena dia berubah menjadi konsep apa yang disebut dengan liquidity dan financial flexibility. Nanti di dalam seminar kami kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan liquidity dan financial flexibility. Nah, jadi cash flow adalah pengikat daripada segitiga emas ini. Nah, yang menjadi permasalahan selalu di lapangan adalah bahwa profit tidak sama dengan cash flow. Ada disparity, perbedaan. Nah, perbedaan ini apa sebetulnya? Nah, ini harus dipahami karena banyak sekali juga bisnis yang profit tetapi cash flow-nya tidak kelihatan. Nah, disparity ini adanya di mana? Dia adanya di modal kerja, working capital, dan adanya di penyusutan atau depreciation. Nah, jadi kalau kita perhatikan modal kerja inilah yang mengakibatkan terjadinya perbedaan antara profit dengan cash flow. Nah, apa sebetulnya konsekuensi daripada apa yang kita jelaskan di sini? Konsekuensinya ada dua hal. Pertama, suatu bisnis itu harus di-manage dari segi profit. Dan yang kedua adalah dari cash flow. Artinya apa? Suatu bisnis yang tidak profit, pasti cash flow-nya problem. Nah, jadi fokusnya adalah bisnisnya harus profit dulu. Nah, kalau profitnya artinya di sini adalah kita memanage cost structure. Ya, kita mengusahakan bahwa margin bisnis adalah positif. Kalau tidak positif, lupakanlah menyangkut cash flow, karena sudah pasti cash flow-nya akan problem. Nah, yang kedua, sesudah kita bisa menyelesaikan masalah ini, kita baru beralih ke cash flow. Dan kalau kita bicara cash flow, seperti tadi kita udah jelaskan bahwa terjadi perbedaan antara profit dengan cash flow, itu adanya di modal kerja. Dan lalu apa modal kerja ini? Yang sudah pasti dia merupakan backbone. Nah, apa itu modal kerja? Saya kasih contoh yang sangat sederhana sekali, karena ini menyangkut semua bisnis. Yang pertama adalah sudah pasti suatu bisnis itu membutuhkan namanya inventory. Dia akan membeli inventory. Ya, bisa berupa misalnya bahan mentah dan kemudian juga bisa support. Nah, di sini waktu dia beli inventory, dia akan muncul namanya accounts payable. Nah, barang ini kan sudah jelas akan dikonversi dulu. Ada proses produksi di sini. Conversion. Dan kemudian menjadi conversion, dia akan dijual, dibawa ke market, dan kemudian dijual. Sales. Tetapi sales tidak langsung otomatis ada cash flow-nya, karena udah pasti ada credit term. Nah, credit term inilah yang kemudian menjadi accounts payable. Accounts receivable, piutang usaha. Dan kemudian piutang usaha ini terjadi collection di sini. Pihak daripada customer membayar, bisa berupa cash atau kredit, cek.
Nah, tidak tentunya kalau ke bank itu tetap ada proses transfer. Makanya di sini disebutkan dengan namanya collection float. Nah, baru masuk ke rekening bank account Anda. Nah, problemnya adalah bagaimana mematch dengan accounts payable, karena accounts payable-nya sudah pasti akan dibayar juga. Nah, kalau misalnya dia akan dibayar sebelum menerima uang ini, di tengah-tengah ini Anda harus sudah membayar, misalnya Anda membayar paid. Nah, ada waktu jeda ini, dan inilah yang disebut dengan namanya cash conversion period. Diusahakan cash conversion period ini sekecil mungkin. Kenapa? Dengan dilakukan sekecil mungkin berarti timing daripada titik Anda menerima cash dengan timing waktu Anda membayar ke pihak supplier itu menjadi makin kecil. Nah, di dalam workshop inilah kita akan melihat kita akan memberikan suatu overview dulu secara komprehensif. Jadi pihak yang partisipan itu bisa memahami sebetulnya titik-titik mana saja menjadi krusial di dalam manajemen modal kerja. Kalau kita perhatikan, ujung-ujungnya itu hanya ada 3 komponen, yaitu inventory yang harus kita lihat. Kedua adalah accounts payable kita, bagaimana dengan vendor kita. Yang ketiga adalah bagaimana credit term kita. Nah, analisa-analisa inilah nanti kita akan uraikan di dalam training atau workshop 2 hari ini. Kelihatannya sangat simpel sekali, tapi jangan lupa bahwa pada dasarnya modal kerja adalah cost money. Dia akan merupakan akan membutuhkan uang. Jadi kalau modal kerjanya tumbuh, dengan sendirinya komitmennya itu untuk menanamkan di dalam bisnis itu akan makin besar. Problemnya adalah pada waktu modal kerja ini meningkat, siapa yang membayarkan? Siapa yang mendanai? Financingnya siapa? Nah, inilah nanti kita akan uraikan. Salah satu konsep yang sangat banyak diuraikan di dalam buku-buku dan di dalam banyak training adalah disebut dengan current ratio. Yaitu definisinya adalah current asset dibagi dengan current liabilities. Kami melihat bahwa rasio ini tidak memadai dalam analisa modal kerja, walaupun banyak sekali disebutkan. Mengapa? Karena dengan current ratio ini kita seakan-akan mengatakan bahwa untuk membayar current liability kita menggunakan current asset. Nah, cuma problemnya waktu kita menggunakan seluruh current asset untuk membayar current liability, otomatis sebetulnya kita mengatakan bisnisnya tutup. Secara logikanya udah tidak masuk. Bagaimana Anda menggunakan current asset Anda seluruhnya untuk membayar current liabilities Anda? Nah, yang menjadi masalah adalah pada waktu current asset Anda lebih besar daripada current liabilities Anda, kelihatannya fine-fine aja, positif, bagus dong, karena kan current asset lebih tinggi daripada current liabilities. Cuma, seperti saya katakan, harus kita kembalikan ke konsep siapa yang membiayai ini.